Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarhul Muqaddimah Al-Ajurramiyah yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masih melanjutkan bab tentang i'rab ya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa aqsamuhu arba'atun rafun wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dhalika rafu wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha walil af'ali min dhalika rafu wa nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Berkata pengarang kitab Matan al-Ajurmiyah yaitu Ibnu Jurum As-Sinhaji rahimallahu ta'ala, dan tanda i'rab itu ada 4: rafa, nasab, jar, dan jazm. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa tanda i'rab ada 4? Maka jawabannya karena menyesuaikan jumlah harokat. Kita tahu bahwasanya harokat dalam bahasa Arab ada dhammah, ada fathah, kasroh, dan sukun. Makanya kenapa i'rab juga ada 4 ya, karena harokat ada dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Meskipun ada yang bilang sukun itu bukan harokat. Sukun itu ketiga dan harokat, makanya jadi sukun ya. Tapi nggak apa-apa, biar gampang kita katakan harokat ada 4: dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Makanya kenapa i'rab juga 4. Tapi jadi pertanyaan juga, kenapa istilahnya rafa, nasab, jar, dan jazm? Kenapa biar nggak gampang ya, kita bilang aja i'rab itu ada 4, ada i'rab dhammah, ada i'rab fathah, ada i'rab kasrah, ada i'rab sukun gitu ya. Kan lebih simpel. Jawabannya adalah karena nanti akan kita temukan bahwasanya tidak semua kata itu berubah harokatnya ya. Tidak semua kata berubah harokatnya. Ada kata yang berubah hurufnya. Ya, ada kata yang berubah hurufnya. Harokatnya mah tetap, tapi hurufnya yang berubah-ubah. Makanya kalau kita sebutkan i'rab ya ada 4: dhammah, fathah, kasrah, sukun, ini nggak cocok karena ada yang dia nggak berubah harokatnya sama sekali, yang berubah hurufnya. Makanya supaya bisa mewakili ya, baik yang berubahnya karena harokat ataupun yang berubahnya karena huruf, maka digunakan istilah yang lebih umum ya, yaitu istilah rafa, nasab, khafat atau jar, dan jazm ya. Nah isim itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, tapi nggak bisa jazm. Itu isim. Sementara fi'il dia bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm, tidak bisa jar. Kesimpulannya apa? Dari 4 tanda i'rab ada 2 yang bisa untuk keduanya. Ya, bisa buat isim, bisa buat fi'il, yaitu ya rafa dan nasab. Jadi kalau rafa dan nasab ini berlaku untuk keduanya. Baik isim maupun fi'il sama-sama bisa rafa, sama-sama bisa nasab. Dan ada yang menjadi kekhususan bagi salah satunya. Seperti jar menjadi kekhususan isim karena nggak ada fi'il yang majrur ya. Sebaliknya fi'il pun punya kekhususan, yaitu sukun ya atau jazm. Ya, karena nggak ada isim yang majzum. Jadi seperti itu. Qala syarih waffaqahullah, berkata pensyarah kitab ini yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, semoga Allah memberikannya taufik kepadanya. Zakarul musannifu rahimallahu anna aqsamal i'rabi arba'atun wa 'addaha biqaulihi raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun wa likulli wahidin minha alamatun sayuzkaruha insyaallahu fima yustaqbalu atau sayazkuruha insyaallahu fima yustaqbalu. Musannif menyebutkan rahimallahu taala bahwasanya bagian i'rab ada 4 dan ia menghitungnya dengan mengatakan rafa ya, nasab, dan jar, dan jazm. Dan bagi setiap tanda tersebut bagi setiap i'rab tersebut memiliki tanda-tanda yang akan beliau sebutkan insyaallah pada bab selanjutnya ya, pada yang akan datang. Jadi nanti akan dijelaskan bahwa rafa, nasab, jar, dan jazm itu punya tanda, baik tanda asli dan tanda fara'i. Tanda aslinya misalnya rafa itu dhammah, nasab itu fathah, khafat itu kasrah, jazm itu sukun. Sebenarnya tanda fara'i ada banyak ya, insyaallah nanti kita akan baca di babu ma'rifati alamatil i'rab, bab tentang mengenal tanda-tanda i'rab ya. Nah, Wa raf'u huwa taghyirun yalhaqu akhiral ismi
wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri nunul inasi aw nunut taukidi liduhuli amilin ma wa alamatuhu dhammatu aw ma yanubu anha. Rafa adalah berubahnya rafa adalah perubahan yang terjadi pada akhir suatu isim atau terjadi pada akhir suatu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun muannas ya atau nun taukid karena kemasukan amil apapun ya. Dan tandanya adalah dhammah atau yang menggantikannya. Jadi rafa itu berlaku pada isim ya. Dan juga fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun muannas atau nun taukid. Kenapa? Karena gini. Fi'il mudhari kan kalau kita tasrif ada 14 ya. Misalnya yadribu gitu ya. Yadribu yadribani yadribuna, tadribu tadribani yadribna, tadribu tadribani tadribuna, tatribina tatribani tadribna, adribu nadribu. Itu dari 14 fi'il mudhari semuanya mu'rab. Semuanya itu bisa berubah kecuali yang bersambung dengan nun muannas. Ya. Yaitu fi'il mudhari dhamir hunna dan antunna. Jadi kalau tadi itu berarti yang yadribna dan tadribna. Yadribna dan tadribna itu dihukumi mabni, ya, dihukumi mabni. Artinya kalau mabni itu apapun yang terjadi ya gitu-gitu aja. Ya misalnya dikasih lam, tetap aja lam yadribna. Dikasih lam, tetap aja lam yadribna. Karena mabni, namanya mabni nggak berubah-berubah dia. Ya. Sementara sisanya 12 kan dari 14 2 mabni. Maka sisanya itu adalah mu'rab. Ya. Yadribu bisa yadribu, bisa yadrib, bisa yadriba, tergantung amil apa yang masuk. Nah selain fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas atau nun muannas, maka semua fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid sama dihukumi mabni juga. Misalnya yadribu kan asalnya mu'rab. Misalnya kita katakan yadribu Zaidun as-sariqa, ya Zaid memukul pencuri. Perhatikan yadribu di situ, itu kan aslinya dia mu'rab. Tapi ketika dia bersambung dengan nun taukid adalah nun yang kalau bersambung dengan fi'il mudhari maka pertama dia menekankan makna. Jadi kalau yadribu itu artinya ya mukul biasa, tapi kalau ada nun taukid artinya benar-benar memukul gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, merubah hukumnya yang awalnya mu'rab jadi mabni. Jadi yadribu Zaidun as-sariqa ketika bersama dengan nun taukid, misalnya yadribanna ya Zaidun as-sariqa, maka kita katakan yadribanna ini fi'il mabni. Namanya fi'il mabni kalau nanti disambung dengan lam misalnya, bacanya tetap aja lam yadribanna. Lan tetap aja lan yadribanna kayak gitu. Sementara kalau versi mu'rabnya yadribu kan bisa lam yadrib lan yadriba. Nah nun taukid ada dua, ada yang sakila, ada yang berat kayak yadribanna, ada yang khafifah seperti yadriban. Ya, jadi ada dua, bisa yadriban, bisa yadribanna. Itu mau nun taukidnya sakila atau khafifah sama, dia sama-sama mabni ya. Nah, jadi jelas di sini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dijelaskan bahwasanya keadaan rafa itu bisa terjadi pada isim, semua isim ya tanpa kecuali. Kemudian kalau fi'il hanya bisa pada fi'il mudhari. Loh, kemana fi'il madinya dan fi'il amarnya? Ini menunjukkan bahwasanya fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni semuanya tanpa kecuali. Jadi fi'il madhi dan fi'il amar mabni semuanya tanpa kecuali. Ya, kalau mabni ya nggak bisa berubah-berubah. Makanya kata Syekh di sini yang bisa rafa itu hanya fi'il mudhari aja. Itu pun dengan catatan fi'il mudharinya tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Karena kalau fi'il mudhari nyambung sama nun inas sama nun taukid, dia nggak lagi jadi mu'rab, jadinya mabni ya. Nah, dan tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya. Jadi tanda asli dari rafa adalah dhammah. Tanda niyabahnya ya nanti ada yang alif ya, ada yang waw dan seterusnya. Wan nasbu huwa taghyirun yalhaqu akhir al-ismi wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih nunul inasi aw nunut taukidi lidukhuli 'amilin ma wa 'alamatuhu al-fathatu aw ma yanubu anha. Ini sama aja ya. Jadi nasab adalah perubahan yang terjadi pada akhir satu isim atau pada akhir fi'il mudhari
yang tidak bersambung dengan nun inas dan nun taukid karena masuknya amil apapun, ya amil apa saja, dan tanda aslinya adalah fathah atau apa yang menggantikannya, ya. Wal khafdu huwa taghyirun yalhaqu akhirul ismi faqat lidukhuli amilin ma wa alamatul kasratu aw ma yanubu anha. Sementara khafat atau jar adalah perubahan yang terjadi pada akhir satu isim saja. Ya, jadi nggak ada istilah fi'il mudhari, nggak ada ya, karena jar itu keadaan khusus bagi isim, nggak ada fi'il yang majrur ya. Yang bisa majrur hanya isim ya. Karena kemasukan amil apapun dan tandanya adalah kasrah atau apa yang menggantikannya. Nah, wal jazmu taghyirun yalhaqu akhirul fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirih nunul inasi aw nunut taukidi faqat lidukhuli amilin ma wa alamatu as-sukunu aw ma yanubu anha. Dan jazm adalah perubahan yang terjadi pada akhir suatu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya nun inas dan nun taukid saja. Maksudnya isim nggak ikutan, isim nggak ikut majzum. Karena nggak ada isim yang majzum. Yang bisa majzum hanya fi'il mudhari. Karena kemasukan amil apapun dan tanda asli jazm adalah sukun atau apa yang menggantikannya. Ya, nah. Wa hadhil aqsamul arba'atu ala salasati anwa'in. Dan pembagian yang 4 ini bisa dibagi lagi menjadi 3 macam. Al-awwalu ma huwa mushtarakun bainal asma'i wal af'ali wa huwa rafu wan nasbu. Yang pertama yang bisa dipakai bersama di antara isim dan fi'il. Yang berlaku bersama di antara isim dan fi'il yaitu rafa dan nasab. Jelas ya bahwasanya baik isim maupun fi'il sama-sama bisa marfu dan bisa mansub. Contoh isim yang marfu, Zaidun talibun. Contoh isim yang mansub, ra'aitu Zaidan, ya. Contoh fi'il yang marfu, yadhabu Zaidun ilal madrasati. Contoh fi'il yang mansub, lan yadhaba Zaidun ilal madrasati. Nah, ini yang pertama. Wasani ma huwa mukhtassun bil asma'i wa huwa al-khafdu. Fala ta'alluqa lahu bil af'ali abadan. Wala yumkinu an ya'ti fi'lun makhfudun. Yang kedua, apa yang dikhususkan untuk isim saja, yaitu adalah jar atau khafat. Maka tidak ada kaitannya sama fi'il sama sekali selamanya, ya. Jadi sama sekali nggak ada kaitannya dengan fi'il selama-lamanya. Tidak mungkin ada fi'il yang dijarkan. Ya, jadi nggak mungkin ada fi'il yang majrur, nggak ada. Wasalisu ma huwa mukhtassun bil af'ali. Yang ketiga adalah apa yang dikhususkan untuk fi'il. Wawal jazmu, yaitu adalah jazm. Fala ta'alluqa lahu bil asma'i abadan. Maka jazm itu tidak akan ada hubungannya sama sekali dengan isim selama-lamanya. Wala yumkinu an ya'ti ismun majzumun. Tidak mungkin ada isim yang majzum. Walaysa min hadhihi al-aqsami syai'un lil hurufi li'annaha jami'an mabniyatun. Wal mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu ma'a taghayyuri dukhuli 'amilin 'alayhi fayalzimu harakatan muttaridatan. Dan tidak ada dari pembagian yang 4 ini sesuatu dari pembahasan tentang huruf. Kan dari tadi ngomongnya fi'il isim, fi'il isim. Hurufnya kemana? Ya huruf nggak dibahas. Kenapa? Li'annaha jami'an mabniyah. Karena huruf itu semuanya mabni. Sementara kita lagi bahas babul i'rabi, bab tentang i'rab. Jadi kita lagi cuma bahas yang i'rab aja, yang mu'rab aja. Itu pun dari tadi kita bahas fi'il, kita nggak bahas fi'il madi. Nggak bahas fi'il amr. Kenapa? Karena fi'il madi, fi'il amr mabni. Sementara kita lagi bahas yang i'rab, yang mu'rab, ya. Nah. Wal mabni, dan yang dimaksud dengan mabni lawannya mu'rab, ya. Kan ada istilah i'rab, ada istilah bina. I'rab itu perubahan, bina itu tetap, ya. Kata yang i'rab namanya mu'rab, kata yang bina namanya mabni. Apa itu mabni? Ma la yataghayyaru akhiruhu. Apa yang keadaan akhir katanya tidak akan berubah. Ma'a taghayyuri dukhuli 'amilin 'alaihi. Sekalipun ya ada perbedaan amil yang masuk kepadanya. Fayalzimu harakatan muttaridatan. Maka dia senantiasa ya berharokat seperti itu, ya. Misalnya min selamanya min, ya, an selamanya an, ya. Maka tidak ada istilahnya min jadi minu gitu atau mini. An ya an aja, ya.
Jadi nggak ada istilahnya saufa misalnya. Saufa ya saufa aja. Nggak mungkin jadi saufu atau saufi. Karena dia huruf. Ya, karena huruf mabni makanya nggak dibahas sama sekali di babul i'rab ini ya. Demikian ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.